Kisah berlatar pada tahun 2052 di sebuah penjara bernama Norpot. Seorang tahanan terpidana mati dengan masa tahanan 888 tahun yang bernama Axel Gilberto dijenguk seorang wanita yang tidak ia kenali bernama Hertz, yang diketahui wanita ini adalah anggota Badan Keamanan Nasional atau NSC. Hertz di sini mengaku dia bisa membebaskan Axel, namun sebelum itu Hertz memberitahu jika obat bernama Hapna yang sempat menjadi penyelamat umat manusia kini sudah menjadi teror di seluruh dunia. Dan Profesor Skinner, pencipta obat itu, telah muncul kembali setelah menghilang 3 tahun dengan mengunggah video. Beliau bernarasi, obat Hapna ciptanya memang membuat manusia tak akan merasakan sakit persis seperti mayat hidup. Dan karena manusia hanya terpaku atas keuntungan itu, Profesor Skinner kecewa manusia bukan hidup dengan damai, malah masih terus berselisih hingga menghancurkan lingkungan sampai tak bisa dipulihkan lagi, menimbulkan banyak korban. Sebagai ilmuwan dan peneliti, dia sangat kecewa dan memberitahu jika obat Hapna buatannya bukanlah obat pereda sakit biasa. Obat itu akan terus mengendap di tubuh manusia dan akan bermutasi dalam jangka 3 tahun yang kemudian menyiksa pemakainya hingga mati. Profesor Skinner sendiri tak bermaksud menjadi Tuhan atau menilai sepihak manusia berhak hidup atau tidak. Dia hanyalah sebatas peringatan dan peniup sangkakala ketujuh, ungkapnya. Dan korban pertama dari obat ini akan terlihat dalam waktu 30 hari ke depan. Hanya Dr. Skinner yang mempunyai penawarnya, dan jika para manusia tak bisa menemukan dirinya, maka manusia akan lenyap. Oleh karena itu, tujuan harus menemui Axel adalah meminta Axel untuk menemukan Profesor Skinner. Sayangnya Axel belum mengiyakan karena waktu jenguk yang sudah habis. Yang Axel sendiri aslinya kurang peduli atas kasus ini, dan ia menggunakan kesempatan ini untuk kabur dengan menyerang semua para penjaga. 早くしろ。こいつを外してくれる？Setelah aksi Axel yang berhasil kabur, Hertz meminta anggotanya yang seorang hacker bernama Elena untuk masuk ke sistem dan GPS polisi, melacak dan mencari Axel. Atas unggahan video Profesor Skinner, kini warga tak terkendali. Mereka melakukan demo besar-besaran dan melakukan aksi pembakaran di sejumlah perusahaan farmasi. Pemerintah sendiri berusaha meminta warga tenang karena mereka sudah membentuk tim ahli untuk mengupayakan sekuat tenaga membuat obat penawar Hapna. Namun sayangnya beberapa pengamat ragu karena mustahil menemukan penawar sebelum 30 hari. Dan walaupun penawar itu berhasil dibuat, maka butuh waktu untuk memproduksi dan menyebarkannya. Yang sementara itu, Axel yang kini berada di stasiun kereta, dia terkejut kini wajahnya sudah disebar dan diumumkan sebagai buronan. Bersamaan polisi yang ingin menangkapnya, Axel kembali melarikan diri. Elena yang mendapatkan informasi keberadaan Axel lekas mengirim lokasinya kepada beberapa anggota yang lain. Yang di sini mereka mulai melakukan pengejaran sebelum ia tertangkap polisi lebih dulu. Yang sementara itu Axel masih terus melarikan diri dari drone kepolisian yang mengejarnya hingga ke atas gedung.
動くな。 Di momen ini, anggota bernama Douglas berhasil memojokkan dan menodong Axel di atas gedung, meminta Axel berhenti karena manusia tak mungkin bisa terbang. Tapi Douglas terkejut mengetahui Axel nekat melompat. Yang beruntungnya Axel berhasil menangkap drone dari anggota Douglas, yang di sini Axel selamat dan berhasil turun di atas truk. Hingga berhasil lolos, tiba-tiba Axel dihampiri wanita yang mengaku kagum dengan aksi Axel barusan yang seperti pemain sirkus dan ingin mengajak selfie. Yang tanpa disadari Axel jika wanita ini bernama Christine, salah satu anggota dari Hearst yang ditugaskan untuk menangkapnya. Yang saat terbangun, Axel menyadari tangannya kini sudah dipakaikan gelang khusus. Bersama semua anggota datang, Hearst muncul dan memberitahu Axel jika mereka adalah tim Lazarus dan mengajak Axel untuk bergabung dengan tim. Hearst memberitahu jika gelang yang Axel gunakan tak bisa dilepas dan kemanapun Axel pergi akan terlacak. Axel yang melihat semuanya mempunyai gelang yang sama, Axel menduga mereka semua bernasib sama sepertinya. Harus melanjutkan jika tugas utama tim ini adalah menemukan Dr. Skinner lebih cepat daripada siapapun. Dan jika berhasil menemukan Dr. Skinner, semuanya akan dibebaskan. Axel di sini berhasil merebut pistol milik Christine dan karena dia tak suka diatur dan diancam, Axel meminta Hearst lekas melepaskan gelang di tangannya. Sayangnya itu mustahil karena jika mencoba melepaskan paksa gelang itu, maka tekanan listrik akan meningkat menyetrum tangan penggunanya. Dan itu juga berlaku pada Hearst. Karena tak ada pilihan, Axel setuju untuk bergabung. Dengan begini, tim Lazarus sudah lengkap. Setelah pertemuan dengan Hearst usai, mereka yang juga aslinya sama-sama orang bermasalah dan tak saling kenal ini bertanya-tanya apakah tujuan terbentuknya tim ini untuk menemukan Skinner, kemudian memintanya menyerahkan obat penawar dan menjualnya secara mahal. Menurut Douglas, tujuan tim bukanlah seperti itu, yang intinya tujuan kita hanyalah berfokus menangkap Dr. Skinner demi menyelamatkan dunia. Terlebih mereka semua juga pengguna Hapna. Yang singkatnya, rapat Lazarus pertama dimulai dengan memperkenalkan latar belakang dari Dr. Skinner. Diketahui Dr. Skinner sendiri berumur 56 tahun, lahir di Istanbul, Turki, dan menjadi yatim piatu di umurnya 12 tahun karena konflik. Tidak mempunyai istri ataupun anak. Di masa mudanya, dia adalah siswa yang terus-terusan menoreh prestasi hingga dijuluki manusia jenius setelah Einstein. Hingga masa puncaknya, ia mendapatkan 3 penghargaan Nobel, namun semua uangnya ia hadiahkan dan ia sumbangkan ke sosial. Dan lebih memilih hidup sederhana. Bisa dibilang Dr. Skinner adalah pria pencinta damai yang aktif dalam kegiatan sosial, serta mempunyai kekhawatiran yang kuat terhadap krisis iklim lingkungan, dan salah satu pidatonya yang terkenal adalah saat di Majelis Umum PBB. Dalam narasi itu, dia sebagai ilmuwan mempunyai beberapa kekhawatiran terhadap lingkungan. Menurut perhitungannya, 3 tahun dari sekarang es di Arktik akan mencair dan lenyap. Sayangnya, narasi perihal kekhawatirannya terhadap lingkungan itu tak didengarkan di sana. Dan tak lama setelah kejadian itu, Dr. Skinner pun menghilang dan tak ada informasi sedikit pun di mana ia pergi. Yang bersamaan, Elena memberitahu jika ia mendapatkan informasi terkait Dr. Skinner, yang di sini mereka lekas berangkat. Yang kata Elena, dia menemukan histori data jika Dr. Skinner pernah membeli bangunan shelter tersembunyi dan bangunan perusahaan dagang 8 tahun yang lalu. Yang di momen ini mereka mulai berpencar menuju 2 lokasi. Kemudian Hearst meminta Elena untuk melacak wajah Dr. Skinner dari CCTV seluruh dunia. Dalam perjalanan menuju bangunan shelter, Christine yang baru tahu Axel adalah buronan dengan hukuman 888 tahun, ia lekas menendang keluar karena menduga Axel adalah pembunuh berantai. Axel menyangkal dia dulunya hanyalah ditahan 3 tahun, namun karena terus-terusan kabur dari penjara, hukumannya terus ditambah hingga sebanyak itu. Bisa dibilang kabur dari penjara adalah hobinya. Yang singkatnya, mereka semua sudah sampai di bangunan yang dimaksud dan lekas masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Skinner atau informasi yang bisa mengarahkan kepadanya. Hingga di sini Axel dan Christine menemukan pria yang sedang duduk sendiri di sebuah ruangan dengan botol obat yang berserakan yang diduga itu adalah Skinner. Yang di sisi lain, Douglas dan rekannya yang juga bernama Leland ini tiba-tiba ditodong pria bersenjata di bangunan itu. Yang bersamaan pria bersenjata lain muncul mencari pria bernama Kobayashi.
Kobayashi! Yang ternyata dua orang ini adalah penagih hutang berbeda atas nama Kobayashi. Kembali pada Axel dan Christine yang mereka tiba-tiba juga diserang sekelompok orang yang menembakinya. Tak tinggal diam, Axel lekas mencoba melumpuhkan mereka. Ya, bersamaan FBI datang meminta semuanya membuang senjata dan ternyata orang-orang yang menyerang Axel barusan adalah dari organisasi Badan Narkotika. Dan di sini dengan polosnya Axel mengaku dia dari tim Lazarus yang bisa dibilang mereka semua sama-sama mencari Dr. Skinner. Yang singkatnya, Axel lekas memeriksa darah pria ini dan DNA-nya menunjukkan pria ini bukanlah Dr. Skinner, melainkan Kobayashi yang sedang dicari-cari penagih hutang sebelumnya. 30日後にはみんな死ぬんやった。ああ、坊主、悪かったな。好きな博士。 Di momen ini Elena mengaku berhasil mendapatkan wajah Dr. Skinner yang cocok di berbagai CCTV dunia. Namun anehnya total wajah ada 100.000 lebih. Namun menurut Elena jelas pasti ini adalah ulah dari hacker handal yang mampu menimpa wajah seseorang dengan wajah Dr. Skinner. Yang setahu Elena hanya ada 3 hacker yang mampu melakukan hal seperti ini. Yang pertama hacker dengan nama Popcorn Wizard, Dr. 909 dan Matt Screamer yaitu Elena sendiri. Dugaan Douglas salah satu dari mereka pasti ada yang membantu Dr. Skinner. Dan di sini Hearst meminta Elena untuk mencari tahu 2 hacker itu dan juga memerintahkan Leland dan Chris mencari tahu informasi di bekas kediaman Dr. Skinner. クリスとリーランドはスキナーの自宅を探ってみて。 Sementara itu Douglas bersama Axel akan pergi menemui mentor Douglas dulu semasa kuliah bernama Bapak Claude Klein. Karena singkatnya mentornya itu pernah melakukan penelitian bersama Dr. Skinner yang mungkin akan mendapatkan informasi darinya. Dengan menyamar sebagai petugas bersih-bersih yang sudah dikontrak Dr. Skinner, mereka dengan mudah bisa masuk ke rumah Dr. Skinner. Yang di sini mereka mulai mencari informasi atau apapun yang bisa menjadi petunjuk menemukan Dr. Skinner. Sayangnya mereka sama sekali tak menemukan apapun. Hingga tak sengaja Christine menemukan satu butir obat, namun bukan obat hapna. Tapi rasanya ini bukanlah obat yang penting pikir mereka. Di sisi lain, Douglas dan Axel mendapatkan informasi jika Bapak Claude Klein sudah pensiun dan kini tinggal di daerah lingkungan tunawisma. Yang kebetulan sekali di wilayah ini, Axel mempunyai kenalan yang bernama Jerry yang dulunya tahanan, sekarang memimpin wilayah ini. Yang di sini Axel kaget kawan lamanya Jerry kini menjadi transgender dengan nama panggilan Mbak Jill. Dan langsung saja Douglas memberitahu maksud kedatangannya, yaitu ingin mencari pria bernama Bapak Claude Klein yang katanya tinggal di sini. Sayangnya Jill tak bisa mencarikan pria yang dimaksud Douglas karena semua orang yang datang ke sini mempunyai masalah masing-masing dan sebisanya mereka ingin hidup damai dan melupakan semua masa lalunya. Douglas paham akan hal itu, alasannya dia ingin bertemu dengan Bapak Claude Klein hanya ingin berterima kasih. Dahulu di universitas, Douglas sering direndahkan seseorang pria jika katanya orang kulit hitam takkan bisa menjadi peneliti sukses dan mustahil bisa meraih Nobel. Douglas lekas mengajar pria itu, namun ternyata pria itu adalah rektor universitas. Dan waktu itu hanyalah Bapak Claude Klein yang membelanya mati-matian. Karena Douglas belum sempat berterima kasih, dia ingin menemuinya sekarang. Di sini Mbak Jill yang paham akan mempertemukannya. おいおい、どうした先生よ。ご無沙汰してます。 Singkatnya, Bapak Claude senang bisa bertemu dengan Douglas setelah sekian lama. Dan di sini maksud kedatangan Douglas ingin menanyakan perihal Dr. Skinner. Menurutnya petunjuk sekecil apapun akan sangat bisa membantu. Aslinya Bapak Claude sudah lama sekali tak berhubungan dengannya, namun yang ia ingat Dr. Skinner suka sekali dengan kue baklava, manisan dari Timur Tengah, yang katanya baklava buatan Nenek Belinda nomor 1 di dunia. Setahu Bapak Claude lokasi Nenek Belinda ada di Istanbul, Turki. Informasi
itu sudah sangat cukup bagi Douglas dan ia tak lupa mengucapkan terima kasih atas pembelaannya di masa lalu. あの時はありがとうございました。じゃあなジル。またおいでアクセル。 Sayangnya setelah dicek data asuransi, catatan pajak, bahkan NIK, mereka tak menemukan data apapun terkait perihal nenek Belinda yang dimaksud Skinner di Istanbul. Namun Elena curiga di Istanbul adanya daerah dengan tanpa CCTV maupun denah map, yang kemungkinan saja Dr. Skinner atau nenek Belinda pembuat manisan baklava ada di sana. Karena hanya ini petunjuk yang mereka punya sekarang, mereka lekas berangkat menggunakan kereta super cepat Hypercar. Singkatnya, Leland dan Axel yang ditugaskan sudah tiba di daerah yang dimaksud, yang di sini Leland membaur dengan memakai jubah. Ya, di sisi lain Elena masih melanjutkan mencari hacker yang sebelumnya meretas CCTV seluruh dunia yang menimpa semua wajah di CCTV dengan wajah Dr. Skinner dengan menggunakan format pancingan. Yang sementara itu karena Axel dan Leland yang dianggap mencurigakan, mereka dikejar berandalan di sana dan di sini mereka lekas kabur. 逃げるぞ。え？ああ、ちょっと。やめて。 Di momen ini Leland yang sudah tertangkap dan terdesak mengaku dia tak ada niat berbuat jahat dan datang hanya ingin makan baklava buatan nenek Belinda. Mereka semua terkejut orang asing ini menyebutkan baklava nenek Belinda. Mereka pun di sini paham dan mulai mengantarkannya pada kediaman nenek Belinda. Dan berandal-berandal ini sangat senang ketika diberikan manisan. Nenek Belinda meminta maaf atas sikap kasar anak-anak itu tadi, tapi aslinya mereka anak yang baik kok. Dan mulai menyuguhi manisan baklava, dan Nenek Belinda terkejut ternyata mereka ini adalah agen rahasia seperti James Bond dan menanyakan apakah kalian punya izin membunuh. ライセンスとか持ってんのかい？もちろんです。 Dan Nenek Belinda sudah tahu pasti kalian mencari Skinner kan? Bukan maksudnya menyembunyikan informasi apapun, tapi sayangnya Nenek Belinda sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya juga. Yang diketahui Nenek Belinda lah yang merawat Dr. Skinner semasa kecil setelah orang tuanya meninggal dunia. Walau kini Skinner membuat dunia gempar dengan ulahnya, tapi menurut sang nenek dia adalah tetap cucunya yang baik hati dan imut. Dan terakhir dia berbicara dengan Skinner adalah 3 tahun yang lalu menggunakan video. Tapi sayangnya itu hanyalah video biasa yang berjanji akan pulang dan meminta Nenek Belinda sehat selalu. Tak ada yang aneh ataupun mencurigakan, bahkan tak terlihat seperti orang yang akan menyelenyapkan umat manusia. Melihat begitu dekatnya Skinner dengan Nenek Belinda, Axel yakin Skinner pasti memasang kamera tersembunyi untuk mengawasi Nenek Belinda. Dan benar, Axel menemukan sisi tersembunyi itu, meminta Skinner bersiap. Dia pastikan akan menangkap Skinner dan memintanya mempersiapkan diri. Kembali pada Elena yang kini format pancingannya direspon hacker yang membantu Dr. Skinner. Dan Elena kini mendapatkan lokasi hacker itu yang ternyata itu adalah hacker Dr. Smith. ドクター909 Menurut informasinya, hacker kelas kakap ini minim identitas, bahkan FBI tak mempunyai informasi tentangnya. Dan siapa sangka Elena berhasil menemukan dompet digital rahasianya, yang dimana di dalamnya ada riwayat mutasi uang yang tidak normal dengan jumlah nominal yang besar. Dan terlebih sebelum Dr. Skinner mengunggah video pengumumannya, seorang pedagang saham bernama Sam berinvestasi besar di Hapna. Dan seakan Sam tahu lebih awal saham Hapna akan anjlok, yang kemudian Sam menjual semua sahamnya sebelum itu terjadi, membuatnya sangat-sangat untung besar. Yang mereka heran mengapa Sam tahu saham Hapna akan anjlok setelah Dr. Skinner menghilang 3 tahun tanpa jejak. Dugaan mereka Sam pasti dibantu hacker yang handal. Curigaan mereka tertuju pada hacker Dr. 909 karena hacker itu yang sudah membantu Dr. Skinner. Yang kemungkinan Dr. 909 mendapatkan informasi hancurnya saham dari Dr. Skinner sebagai balas budi karena sudah dibantu. Dan Dr. 909 mendapatkan untung besar bekerja sama dengan Sam. Karena ini masih dugaan, harus meminta Elena terus awasi dompet digitalnya. Dan yang lainnya mencari Sam. Yang kemungkinan Sam
benar-benar mempunyai hubungan dengan hacker Dokter 909. Yang singkatnya, mereka akan ke tempat gedung klub miliknya yang katanya Sam sering ada di sana. Dan di sini Lilan harus berdandan seperti wanita karena dia bersama Christine akan masuk menyamar sebagai Elsie sewaan. Sementara itu Elena melapor jika diketahui Dokter 909 melakukan deposit di berbagai bank dan kota. Sayangnya perawakan dan wajahnya tak terlihat jelas di CCTV. Yang singkatnya, setelah berhasil masuk, Axel mengikuti salah satu tamu VIP yang mabuk dan menghajarnya. Kemudian men-scan tato karcis digitalnya agar bisa masuk ke ruangan Sam. Yang sementara itu, siapa sangka Lilan dan Christine berhasil terpilih menjadi Elsie yang menemani Sam malam ini. Yang di sisi lain, Elena terkejut ada mutasi penarikan dari dompet itu yang kini lokasinya ada di kota Babilonia, tak jauh dari sini. Yang bersamaan Sam sudah tiba menggunakan helikopter ke tempat klubnya bersama teman DJ-nya Visionary. Dan di sini Christine dan Lilan berhasil duduk bersama Sam di sampingnya. Namun karena Lilan yang aslinya masih risih menolak dirangkul. Dan di sini sang DJ yang tertarik dengan wanita yang polos seperti itu mengajak Lilan untuk pindah tempat. DJ ini mengaku dia tak suka dengan wanita-wanita friendly pada semua makhluk seperti mereka itu. Dia lebih suka wanita yang polos, imut dan menggemaskan sepertimu. Yang bersama DJ ini akan tampil di sisi lain Axel dan Douglas yang berhasil naik ke ruangan VIP dicurigai sebagai tamu tak terdaftar. Sementara itu Sam yang mengetahui semua para wanita-wanita ini sudah teler, Sam mempersilahkan semua anak buahnya untuk menikmatinya. Kembali pada Elena yang di sini memperjelas tampilan bagian depan hacker Dokter 909 di CCTV ternyata cocok dengan wajah DJ klub Visionary. Hal ini semakin masuk akal mengingat Dokter 909 melakukan deposit di banyak tempat karena dia juga sering melakukan konser dan mulai memberitahu semuanya jika Dokter 909 adalah DJ Visionary. Bersamaan Christine yang pura-pura mabuk lekas menghajar Sam di tempat dan mereka semua mulai beraksi menangkap mereka berdua. Di momen ini, Sam dan Visionary yang kabur menggunakan helikopter mereka berhasil diraih oleh Axel. Sam yang panik meminta AI pada helikopter untuk terbang cepat. Namun sistem yang menolak terbang secara ugal-ugalan membuat Sam kesal dan membuat helikopternya hilang kendali. Yang di sini Lilan mulai melepaskan drone pesawatnya untuk menyusul Axel, membantunya menghentikan Sam. Yang di saat sudah jatuh di sungai kota, Axel menanyakan pada mereka keberadaan Skinner. Sayangnya mereka sama sekali tidak tahu Dokter Skinner di mana dan mengaku dia hanya meratas pusat data perusahaan farmasi Delta saja untuk menghasilkan uang, sembari menyerahkan disk yang berisi data-data Hapna. Dan Axel mulai meninggalkan mereka. Atas kejadian ini mereka jadi tahu jika hacker Dokter 909 tak ada hubungannya dengan Dokter Skinner. Dan setelah dicek disknya ternyata perusahaan farmasi Delta yang memproduksi aslinya juga mengetahui bahaya Hapna, yang artinya mereka mempunyai hubungan dengan
Dengan hacker Dokter 909 yang berhasil meretas pusat data farmasi Delta dan tahu bahayanya obat itu yang tidak langsung, maka perusahaan farmasi Delta menjadi penanggung jawab atas uji coba obat Hapna. Dan dalam hard disk yang diberikan hacker Dokter 909, mereka juga menemukan foto misterius ini yang entah apa maksudnya. Yang di sini juga Elena tak menemukan data apapun terkait uji coba Hapna. Namun yang jagal, setiap minggunya ada yang mengunggah musik ke sosial media SoundCloud melalui server perusahaan farmasi Delta. Dan ketika musik ini dirubah ke format data, muncul data-data uji coba Hapna dan data lainnya. Elena yakin data dalam kode musik ini sengaja diunggah untuk ditunjukkan kepada seseorang yang tidak ingin diketahui lokasinya. Dugaan mereka, kode pesan ini ditunjukkan untuk Dr. Skinner. Yang singkatnya, mereka menuju ke perusahaan farmasi Delta untuk mencari tahu kebenarannya. Yang dimulai Axel yang masuk, namun gelagatnya sudah dicurigai security di sana, dan Axel harus menghadapi 4 orang sekaligus di dalam lift. Yang kemudian Axel menuju tempat direktur perusahaan farmasi Delta memintanya untuk mematikan sistem keamanannya. Dan setelah itu Axel menampilkan format data dari kode musik sebelumnya, membuat pria ini terkejut dari mana Axel menemukan ini. Dengan video call, Douglas meminta direktur ini untuk tunjukkan di mana Dr. Skinner. Pria itu sayangnya dia juga tidak tahu, justru ia yang paling ingin tahu di mana dia berada. Oleh karena itu dia hanya bisa mengirim data dengannya secara seperti itu. Douglas melanjutkan, apakah Bapak tahu sejak awal tentang bahayanya dan efek samping Hapna? Beliau sama sekali tidak tahu uji coba Hapna sendiri dilakukan ke banyak monyet. Namun baru kemarin salah satu monyet mati dan di matanya muncul bintik-bintik seperti rahasia bintang di angkasa. Yang mungkin selanjutnya adalah umat manusia. Beliau juga dan tim sudah berikhtiar membuat penawarnya, namun hasilnya masih belum jelas. Dan Axel di sini yang sudah muak mencari Dr. Skinner mempunyai ide untuk memancing Dr. Skinner itu sendiri keluar. Yang singkatnya, mereka akan membuat konferensi pers palsu tentang keberhasilan perusahaan farmasi Delta membuat penawar Hapna untuk memancing Dr. Skinner keluar. Dan obat penawar palsu itu sendiri hanyalah berisi air garam biasa. Dugaan mereka, kemungkinan musuh akan mendekat sebagai tamu palsu atau mungkin masuk melalui sistem. Kemudian keamanan gedung sendiri sudah ditingkatkan, bahkan asal-usul penjaga sudah diselidiki semua. Dan optimis Dr. Skinner tak akan lolos. Dalam bagian ini Elena akan mengawasi jaringan sistem. Diketahui jaringan internal farmasi Delta dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu jaringan inti yang mengatur informasi rahasia perusahaan dan kemudian jaringan umum untuk mengoperasikan gedung. Karena ruangan yang mengatur jaringan ini sepenuhnya terisolasi, maka sinyal tidak akan masuk. Oleh karena itu mereka hanya bisa berkomunikasi melalui telepon kabel, yang dengan ini juga mustahil hacker itu meretas jaringan inti dari luar. Dan sebagai umpannya untuk musuh masuk, Helena sengaja menghubungkan jaringan umum gedung dengan internet. Melalui pemeriksaan tamu yang ketat, Direktur Farmasi Delta akan memperkenalkan obat penawar mereka kepada semua para tamu undangan. Dan benar, saat di tengah acara, Elena mengetahui ada hacker yang berusaha membobol jaringan umum dari luar yang lokasinya berada di kutub utara. Namun Elena tahu itu hanyalah lokasi tipuan dan ia akan mencoba mencari lokasi aslinya yang bersamaan tiba-tiba listrik di gedung padam. Karena jaringan inti tidak bisa dibobol, maka tempat Elena tetap aman. Yang di sini Elena tahu jika pelakunya kini ada di dalam gedung dan memberitahu kepada semuanya jika pelakunya ada di dalam. Yang di sini Axel dan yang lainnya mulai mencari semua orang yang mencurigakan dan juga memeriksa kelistrikannya, yang bersama salah satu tamu menggunakan kesempatan ini untuk merebut obat penawarnya. Yang tidak ia ketahui ternyata itu hanyalah air garam. Yang di sini hacker itu mulai menjadi ketika menggerakkan semua alat-alat elektronik secara bersamaan.
Karena AC di ruangan ini dimatikan, orang-orang tak tahan dengan panasnya yang mereka membuka pintu ruangan. Yang di sini hacker itu kini mulai bisa memasuki jaringan inti rahasia perusahaan. Elena di sini menyadari ada 50 titik yang dihack dan dugaannya berasal dari 50 biji walkie-talkie yang digunakan oleh para satpam. Bisa dibilang peretasannya melalui alat itu. Yang katanya Bapak Satpam ini, alat ini adalah alat baru karena perusahaannya langsung yang mengirim. Jelas mereka menyadari mereka lengah di sini hingga musuh berhasil memasukkan alat ini ke dalam gedung. Walau jaringan inti perusahaan berhasil diretas, hal itu membuat Elena tahu posisi hacker yang asli karena hacker itu menyentuh data dokumen penawar yang palsu yang sudah Elena berikan jebakan di sana. Yang diketahui lokasinya berada di Pakistan di Bursa Efek Islamabad. Yang anehnya lokasinya terus berjalan di pegunungan. Yang ternyata hacker ini sering berpindah-pindah menggunakan mobilnya. Diketahui hacker ini adalah Popcorn Wizard. Dan ketika hacker ini membuka datanya dan mengetahui obat penawar itu palsu, Popcorn Wizard lekas membuang laptopnya menghindari dia dilacak. 逃げられました。ポップコーンウィザード。やる私をここまで追い詰めたのはあんたが初めて。はあ、またね。待て。 Setelah kejadian itu, tak lama Douglas menemukan sebuah majalah spiritual yang terbit 15 tahun yang lalu yang dikabarkan Dr. Skinner menemui sebuah komunitas dalam bentuk agama baru, di mana komunitas itu masih ada hingga sekarang yang namanya adalah Menara Kebenaran, yang para anggotanya memuja AI yang mereka menganggap telah mencapai singularitas, karena tak memiliki ego ataupun keinginan, maka mereka anggap cocok dijadikan Tuhan di era yang modern ini. Dan komunitas ini terkenal menutup diri dari dunia luar, yang rasanya tempat seperti ini sangat cocok untuk Skinner bersembunyi. Sayangnya Elena tak bisa membantu mengakses jaringan di sana karena AI mereka terputus dari dunia luar. AI mereka mempunyai sebutan naga. Elena sendiri bisa tahu karena dirinya aslinya dibesarkan di sana. Jika ingin lanjut melakukan penyelidikan, Elena bersedia menyusup ke sana lagi berpura-pura ingin kembali ke komunitas. Ketika sudah dekat lokasinya, Elena dan Lilan yang akan beraksi, sedangkan yang lainnya akan menunggu dan memantau di hotel di dekat sini. Dan jika ada tanda-tanda Skinner meminta mereka lekas hubungi, dan Axel meminta Lilan membawa suar untuk berjaga-jaga. Singkatnya, mereka sudah masuk ke wilayah komunitas ini dan Elena disambut teman masa kecilnya bernama Hannah yang senang Elena kembali setelah sekian lama. Dan ia juga bertemu ibunya yang senang Elena pulang ke tempat ini lagi. Yang kemudian pimpinan bernama Bapak Billy menyambut Elena dan anggota baru, Lilan, yang kebetulan sekali Elena pulang sebelum festival keagamaan dimulai. Yang kemudian semua barang-barang elektronik mereka akan disita karena pengikut naga menganggap dunia luar dipenuhi oleh informasi palsu yang sering sekali umat manusia disesatkan oleh hal itu. Malamnya Lilan bertanya apakah barusan adalah ibunya Elena. Elena membenarkan karena komunitas ini semuanya dianggap saudara, maka Elena dipaksa harus melupakan hubungan darah dengan ibunya. Dan bahkan Elena tak bisa memanggil ibu, sedangkan ibunya otaknya hanya memikirkan Tuhan AI saja. Bahkan Elena tak tahu siapa ayahnya. Karena hal itu jugalah Elena kabur dari sini. Yang keesokannya mereka mulai makan-makan bersama dan tak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Tuan Naga, Tuhan mereka. Yang kemudian mereka lanjut sembahyang. Di sini Lilan sudah mencari di sekeliling, dia sama sekali tak menemukan Dr. Skinner yang bersembunyi dan mengajak Elena untuk mengakses sistem naga untuk mencari tahu informasi dari sana. Yang sayangnya pembicaraan itu tak sengaja didengar oleh Hannah. Malamnya mereka mulai memutuskan daya listrik ke rumah-rumah namun tidak ke sistem naga. Yang di sini Elena mulai mengcopy semua ingatan naga yang sayangnya tindakan mereka sudah diketahui oleh Billy. Yang jelas Billy sangat-sangat kecewa Elena datang dengan niat yang tidak baik. Lilan yang mengajak kabur harddisknya terjatuh dan di sini mereka tak bisa kemana-mana lagi. Dan Billy memberitahu sebagai hukuman mereka berdua akan dimurnikan esok di depan Tuhan Naga sebagai simbol kotornya dunia. Ketika mereka sudah di penjara, Hannah menjelaskan jika kalian semua akan dibakar untuk memurnikan tubuh yang penuh dosa. Dan ini juga berlaku pada anggota komunitas yang lain. Di saat akan pergi, Elena bertanya apakah Hannah bisa hidup dengan sistem yang gila seperti ini. Jujur saja, Hannah sangat iri dengan Elena. Dirinya sangat takut dan terlalu patuh atas semua perintah naga. Berbeda dengan Elena yang berani kabur ke dunia luar. Namun yang membuat Hannah kecewa, kenapa Elena pergi bebas sendirian.
Elena paham dengan perasaan Hana dan mengajak Hana untuk kabur dan pergi bersamanya. Awalnya juga Elena takut melangkah ke dunia luar, namun kini ia berani dan menemukan kehidupan yang baru di luar sana. Hana yang sudah putus asa, yang dirasa hanya inilah rumahnya, ia mulai pergi. Namun sebelum itu, Lilan memberitahu jika di tasnya ada sebuah suar, meminta Hana gunakan benda itu besok jika berubah pikiran. Yang singkatnya, hari kesucian tiba, Elena dan Lilan sudah siap dibakar di depan Tuhan mereka sebagai sarana pembersihan jiwa. Yang kemudian alatnya mulai turun. Di sini Hana yang berubah pikiran mulai menyalakan suar. Axel yang mengetahui sinyal itu lekas menuju lokasi. Mereka yang mengira Tuan Naga sedang marah, Billy mengajak semua pengikutnya untuk masuk ke dalam dan mulai melakukan ritual terlarang, yaitu menyucikan semua keluarga dan mempersembahkan jiwa mereka kepada Tuhan Naga dengan cara membakar diri. Yang bersamaan tim Lazarus tiba, muncul helikopter FBI yang juga sudah lama mengawasi komunitas ini pun datang. Atas kejadian ini, mereka semua tak menyangka AI yang kuat bisa menyebabkan kasus seperti ini. Dan Douglas akan memeriksa hard disknya yang sudah dikopi untuk melihat data naga yang bisa. Tak lama muncul berita es di Antartika mencair. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Skinner 3 tahun yang lalu di depan perwakilan PBB. Terlebih kini tinggal 15 hari lagi untuk korban pertama Hapna. Dan untuk saat ini mereka tak mempunyai petunjuk apa-apa untuk mencari Dr. Skinner. Bahkan FBI yang memeriksa tempat komunitas keagamaan Menara Kebenaran itu tak menemukan apapun tentang Dr. Skinner. Yang bersamaan pemindaian selesai dari salinan yang berhasil diselamatkan di tempat kemarin, mereka mendapati sebuah nomor yang aneh. Seperti kode, dugaan Douglas nomor ini adalah sebuah koordinat. Dan benar, kode itu menunjukkan 4 lokasi yang semuanya berada di laut, yaitu Maldives, Teluk Manila, Kepulauan Sakishima, dan Tuvalu. Yang mana semua pulau itu sudah tenggelam akibat pemanasan global. Bahkan Elena menemukan catatan jika Dr. Skinner sudah membeli 4 pulau itu sebelum tenggelam. Tak ingin bingung di sini, Axel mengajak semuanya untuk ke sana langsung. Yang singkatnya, Douglas menuju ke Filipina untuk ke Teluk Manila, Axel menuju Maldives, Lilan menuju Pulau Sakishima, dan Christine yang berangkat ke Tuvalu. Yang di sana mereka sama sekali tak menemukan apa-apa tentang Dr. Skinner dan sesekali menyelam untuk mencari petunjuk. Tapi yang jelas mereka menyadari langit yang biru seperti ini sangat-sangatlah indah, berbeda langit di kota yang selalu mendung. Elena setuju tempat yang indah di mana tidak ada manusia di dalamnya. Dan Christine bertanya-tanya apakah mungkin Skinner ingin menunjukkan hal ini, wujud bumi sebenarnya sebelum semuanya benar-benar hancur karena ulah manusia itu sendiri. Yang rasanya Skinner tak begitu salah melakukan hal seperti ini. Di sini Axel yang sehabis menyelam terkejut jika mas-mas ini terluka yang ternyata ditabrak ikan yang loncat. Namun menurut mas-mas ini tak apa karena dirinya kebal terhadap rasa sakit sejak kecil tanpa mengkonsumsi hapna. Kebanyakan penduduk di sini mempunyai gen yang sama. Yang di sini Axel melapor pada semuanya jika pemandunya yang asli penduduk pulau ini mengaku kebal terhadap rasa sakit dan kebanyakan warga juga memiliki genetik yang sama. Yang katanya Dr. Skinner datang ke pulau ini saat dia masih kecil. Yang di sini mas-mas ini sangat bersyukur Dr. Skinner mau membeli pulau mereka karena penduduk di sini kebanyakan sangat miskin dan berkat tanah mereka yang dibeli mereka bisa bertahan hidup dan memulai kehidupan di tempat yang baru.
Kemudian Douglas meminta Elena mencari tahu aliran dana Dr. Skinner membeli pulau ini atau informasi apapun. Diketahui 15 tahun yang lalu Dr. Skinner datang ke pulau ini untuk mengambil sampel DNA dan juga di 3 pulau lainnya. Dan berkat Skinner membeli pulau mereka bisa memulai hidup di tempat yang baru. Perihal tes DNA, Skinner bekerja sama dengan pusat penelitian Den Haag. Namun yang mengejutkan Elena, ternyata ibu Hearst sendiri ikut bagian penelitian Dr. Skinner itu. Yang hal ini membuat semua mereka sangat kaget. Yang pada malamnya, Christine yang ingin pulang ke markas tak sengaja berpapasan dengan teman lamanya. Yang singkatnya, bangun-bangun Christine sudah berada di kutub utara, lebih tepatnya di anjungan minyak Rusia di Laut Barents. Sementara itu, setelah pulang, semuanya menanyakan langsung pada Hearst kenapa tidak bilang sejak awal jika Hearst adalah teman Dr. Skinner dan bagian dari peneliti Den Haag yang mengembangkan Hapna itu sendiri. Hearst membenarkan dirinya adalah teman rekan Skinner saat di Den Haag sekaligus ikut serta dalam pengembangan Hapna. Namun Dr. Skinner menghilang sebelum obat itu disempurnakan dan karena hal itu penelitiannya pun dihentikan. Bahkan mereka semua ilmuwan yang membantu tak tahu struktur dari obat itu sendiri kecuali Dr. Skinner. Dan dugaan Douglas sekarang pasti Hearst bekerja untuk NSA, Keamanan Nasional Negara kan? Hearst sekali lagi membenarkan dia bekerja di sana dan dia diperintahkan langsung membuat regu terpisah dengan membuat tim Lazarus ini di bawah naungan NSA. Yang sementara itu Christine ditemui rekan kerjanya dulu bernama Sergen yang sangat marah dan menganggap Christine adalah pengkhianat. Dan tak lama datang satunya lagi bernama Inga yang menahan diri untuk tidak membunuh Christine. Yang diketahui nama aslinya Christine adalah Alexandra. Kembali ke markas, melalui gelang mereka mengetahui lokasi Christine kini berada di kutub utara Rusia di anjungan minyak. Harus menduga tempat itu mungkin sudah menjadi markas agen penyidik Rusia yang kemungkinan Christine diculik di sana. Namun yang lebih bahayanya, jika Christine tak bisa dihubungi dalam 3 hari, maka gelang itu akan menghentikan aliran darah dan membunuhnya. Yang perlu diketahui, Christine dulunya adalah mata-mata Rusia, kemudian membelot dan mengubah nama dan wajahnya dan bergabung ke Lazarus. Di sini, walau Christine sudah merubah bentuk wajahnya, Inga masih ingat betul tatapan Christine alias Alexandra. Inga kira waktu itu Christine benar-benar tewas dalam insiden di bandara 3 tahun yang lalu. Inga sendiri sangat yakin Christine masih hidup karena mayat Christine tidak ditemukan, dan memberitahu jangan harap ada yang mau menolong pengkhianat sepertimu. Hearst sempat ragu akan menolong Christine karena lawan mereka adalah agen Rusia. Namun mengingat waktu Christine tinggal 2 hari lagi, Axel dan semuanya sepakat untuk menolong. Hearst yang akhirnya di sini luluh siap membantu dan memberitahu jika helikopter militer yang akan mengantarkan ke sana. Dan pusat penelitian di Norwegia bisa menjadi markas Elena mengendalikan sistem. Tindakan ini sendiri di luar dari misi, namun Hearst juga tak mau kehilangan Christine anggotanya. Kembali ke Christine di mana kini Sergen mengajar Christine yang kesal karena sudah berkhianat. Alih-alih diam, Christine terus-terusan memancing amarah Sergen dengan mengejeknya sebagai pengecut menghajar wanita yang terikat. Yang sementara itu mereka semua sudah siap. Elena memberitahu jika anjungan minyak itu tak terhubung dengan internet. Namun Elena yakin pasti ada jaringan di sana. Elena meminta dihidupkan agar dia bisa mengakses dari luar. Axel mengaku bisa masuk ke sana kapan saja dan bersiap. Namun sebelum itu harus meminta semua anggotanya berhati-hati karena hal ini bisa meningkatkan ketegangan militer antar negara yang bisa saja menimbulkan perang. Dan ketika Axel berhasil masuk sesuai arahan dari Elena, Axel akan menyusul Christine. Yang kini tugas Douglas memancing keributan dengan mengarahkan kapal besar ke arah anjungan minyak. Sebelum itu Axel mulai menghidupkan jaringan di bangunan ini, yang di sisi lain Sergen yang sudah muak berencana langsung membunuh Christine. Namun hal itu terhenti ketika alarm berbunyi perihal kapal besar yang akan mendekat.
Di momen ini, Christine berhasil lolos. Elena mengetahui itu dari CCTV lekas mengabari Axel untuk langsung bergerak menyusulnya. Dan Elena yang mengulur waktu dengan mencoba mengendalikan Crane menyerang Inga dan anak buahnya. Yang hal ini membuat Axel dan yang lainnya harus terlibat keributan langsung dengan mereka. Yang akhirnya Axel bisa menemukan Christine. Di sini Christine heran kenapa dia diselamatkan padahal orang sepertinya tak layak untuk hidup. Axel tak peduli akan masa lalu Christine karena Axel dan yang lainnya datang karena menyelamatkan Christine yang sekarang. Di sini Axel akan pergi sebentar membereskan penjaga-penjaga lainnya. Yang tak lama Inga datang sembari menodong. Inga mengaku selalu berpikir akan membunuh Christine semenjak Christine menghilang dan berkhianat, dan menanyakan mengapa setelah insiden kecelakaan di bandara itu Christine menghilang. Christine sendiri mengira ia juga sudah mati atas insiden itu, namun ternyata ia masih diberikan selamat. Namun di sisi lain ia senang juga jika dia dianggap mati, dia bisa terlepas dari organisasi. Dan jika ia ketahuan sengaja kabur, maka yang ada kau juga akan terbunuh, Inga. Karena tak mau hal itu terjadi, Christine tak memberitahu siapapun jika dia masih hidup. Jelas, jujur saja Inga kesepian, tak ada lagi yang menyayangi dirinya semenjak Christine pergi. Yang bersama Serken yang muncul akan menembak langsung Christine. 誰も愛せなくなった。 Ya, Inga harus tewas saat melindungi Christine. Walau begitu Inga senang bisa bertemu dengan Christine untuk terakhir kalinya, memintanya untuk terus hidup. Dan di sini Elena memberitahu untuk semuanya lekas kabur karena bangunan itu akan segera meledak. Dengan begini, misi penyelamatan Christine berhasil membuat semuanya senang. Kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang misterius yang hobi memakan daging karena asupan protein sangat dibutuhkan untuk tubuhnya. Sementara itu tampak Christine yang sudah mulai siuman. Dan di luar, Douglas memberitahu pada Axel kebingungannya apa yang terjadi jika tim Lazarus sudah berhasil menemukan Skinner, mengingat Lazarus adalah tim terpisah yang dibuat dari Badan Keamanan Nasional NSA. Apakah kita benar akan dibebaskan sesuai perjanjian awal atau mungkin akan dilenyapkan karena terlalu banyak mengetahui rahasia mereka? Yang kemudian kita diperlihatkan Direktur Badan Keamanan Nasional NSA bernama Bapak Abel ini yang akan ikut rapat pertemuan rahasia di Pentagon. Dalam rapat ini topiknya yaitu membahas tim yang baru didirikan di bawah naungan NSA yaitu tim Lazarus, mengenai nasib tim Lazarus ke depannya. Dalam masalah ini Lazarus sengaja dibentuk secara khusus dengan tujuan menangkap Skinner. Namun beberapa aksi mereka terlalu menonjol, seperti penembakan di pusat kota, jatuhnya helikopter, dan kebakaran hebat di lokasi sekte. Bahkan mereka semakin dicurigai setelah ledakan di kilang minyak Rusia. Dan rumornya salah satu anggota Lazarus adalah mantan mata-mata penyidik Rusia. Mereka para petinggi di sini khawatir informasi mereka akan bocor ke pihak Rusia. Di sini anggota Divisi Intelijen Angkatan Darat bernama Schneider bertanya apakah benar Lazarus mencari Skinner atau tidak. Yang bersamaan Leland masuk yang didatangkan sebagai saksi. Yang hal ini juga sudah dicurigai Douglas jika Leland adalah mata-mata karena dia sempat melihat jika Leland mempunyai 2 ponsel. Di sini Leland memperkenalkan diri dan membenarkan dia ditugaskan mengawasi tim Lazarus dari dalam, dan hakim bertanya apakah benar operasi di kilang minyak dibutuhkan dalam pencarian Skinner. Leland menjawab operasi itu sendiri dilakukan untuk menyelamatkan Christine dan tidak ada kaitan langsung mencari Skinner. Jelas beberapa anggota kesal karena hal itu bisa membuat konflik antar negara.
Walau begitu, Lilan membela jika Christine sangat dibutuhkan dalam tim ini untuk penangkapan Skinner. Dan sejauh Lilan bergabung, tim Lazarus terus-terusan berusaha mencari Skinner. Dan lagi-lagi agen Schneider menanyakan tentang salah satu anggota bernama Axel Gilberto yang katanya pernah dipenjara, namun informasi maupun data lengkapnya sudah tidak ada. Lilan sendiri tak tahu apa-apa tentang Axel, yang dia cuma tahu Axel adalah tahanan yang sering kabur-kaburan dari penjara. Yang bersamaan tiba-tiba ada laporan jika Dr. Skinner kembali mengunggah video baru. Dalam narasinya, 20 hari berlalu sejak pernyataan itu, sampai detik ini belum ada satu orang pun yang datang kepadanya. Seakan-akan pemerintah tak menganggap serius perkataannya, dan malah lanjut membuat konflik di Arktik yang hampir memicu perang. 10 hari lagi korban pertama akan meninggal, yang kemungkinan orang itu adalah dirinya sendiri. Dan jika kalian tak bisa menemukannya dalam 10 hari, maka semuanya akan lenyap selamanya. Meminta semua manusia memutuskan sendiri nasib 10 hari mendatang. Setelah melihat video itu dan ditambah waktu yang tidak banyak lagi, di sini hakim menyetujui dan mengizinkan untuk Lazarus terus beroperasi sementara waktu dan menyerahkan semuanya kepada NSA, Badan Keamanan Nasional. 奴を捕まえてみせろ。無論そのつもりです。 Setelah unggahan Skinner barusan, mereka juga bingung harus kemana lagi mencari Skinner karena mereka tak mempunyai petunjuk apapun kali ini. Dan Christine mulai mengeluarkan sebuah obat yang sempat ia ambil dari rumah Skinner waktu lalu. Di sisi lain, Schneider dengan ditemani Kapten Angkatan Darat bernama Hayes menghubungi pembunuh bayaran Soryu yang bernama Hakyu. Dan Hakyu sendiri tak peduli siapa kliennya, yang terpenting informasi akurat soal target dan bayarannya. Untuk per kasus, Hakyu menghargai 30 juta yen tanpa pajak. Dan karena harga yang ditawarkan sangat mahal, mereka ingin melihat kemampuan Hakyu lebih dulu. Hakyu setuju, namun apapun yang terjadi, dia tak akan bertanggung jawab. Yang singkatnya, di sebuah perumahan terbengkalai, tes untuk Hakyu pun dimulai, yang dimana pasukan khusus militer bersenjata lengkap ini dikirim untuk mengalahkan satu orang. Para tentara sendiri yang mendapatkan tugas ini sangat tertawa dan berencana membuat daging cincang orang itu. Kemudian mereka mulai bergerak. Melihat semua pasukannya sudah tewas, Kapten Hayes sangat terkejut di sini, dan di sini Schneider setuju dan memberitahu targetnya, yang ternyata orang itu adalah Axel. Kembali ke markas, mereka yang memeriksa obat yang ditemukan Christine sebelumnya ternyata adalah jenis obat pencegahan pembekuan darah, yang dugaan obat ini untuk pasien dengan jantung buatan. Harus membenarkan jika Skinner menderita penyakit jantung sejak lama, namun ia tidak pernah dengar dirinya memakai jantung buatan. Dan Alina menampilkan beberapa rumah sakit yang telah melakukan operasi pemasangan jantung buatan 3 tahun terakhir. Namun datanya tak ada yang cocok dengan Dr. Skinner. Harus baru ingat jika ada rumah sakit khusus dengan biaya berobat yang sangat tinggi dan menjamin agar privasi pasien tidak bocor keluar. Sayangnya rumah sakit itu tidak untuk umum, hanya bisa didatangi lewat kenalan saja. Dan di saat kebingungan, Lilan sembari bersiap-siap mengajak Axel dan Douglas untuk ikut pergi dengannya, yang sepertinya dia mempunyai beberapa petunjuk. 実は心当たりがあるんです。
Yang singkatnya, Axel dan Douglas terkejut ternyata Leland berasal dari keluarga bangsawan dari keluarga Astor. Di sana Leland berniat untuk menemui kakaknya untuk meminta tolong. Sayangnya kakaknya tak sudi membantu adiknya yang dia sudah anggap berandalan dan sudah menghilang 4 tahun. Dan begitu pulang langsung meminta bantuan kepadanya dan bertanya kasus kriminal apa yang sudah dilakukan Leland. Di sini Leland datang hanya ingin menanyakan rumah sakit medis yang menjadi langganan keluarga Astor, dan Leland tahu kakaknya sendirian di sini sejak meninggalnya sang ayah. Sembari meminta maaf karena pergi, Leland usul kakaknya untuk lekas menikah saja. Namun hal itu membuat sang kakak kesal karena dia sudah sering dijodohkan bahkan dengan pria yang tidak ia sukai, yang ada mereka hanyalah lelaki keparat yang mengincar harta saja. Dan karena sudah muak, kakaknya meminta Leland untuk mewarisi semuanya agar tak lagi membutuhkan bantuannya. Sayangnya Leland tak bisa, sejak kecil dia sendirian tanpa diasuh dengan kasih sayang seorang ayah. Bahkan ayahnya tak datang saat pemakaman ibunya. Leland tahu ibunya hanyalah selir hingga diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu Leland membalas dia tak datang saat di pemakaman ayahnya. Setelah kembali dari pergi, di sini aslinya kakaknya senang Leland kembali ke rumah dan ia memberitahu di hari peringatan kematian sang ayah kemarin kakaknya menemukan sebuah bunga dan yakin pasti Leland kan yang menaruhnya. Mengetahui aslinya adiknya ini menghargai sang ayah, kakaknya mau membantu mengenalkan dengan sang dokter itu dengan syarat Leland mau menghabiskan waktu bersamanya di akhir pekan. Leland setuju, minggu depan dirinya pastikan akan kembali ke rumah ini, namun untuk sekarang ada yang harus dilakukan sembari memohon. Yang singkatnya mereka tiba di rumah sakit yang dimaksud, yang di sana Leland disambut baik dokter utama di sana yang tahu Leland dari keluarga Astor. Yang langsung saja Leland mengaku sedang mencari Skinner dan menanyakan apakah dia pernah operasi jantung di sini. Beliau membenarkan, dan karena tak ada gunanya lagi menutup-nutupi di situasi seperti ini, beliau akan memberitahu semua datanya. Yang di sisi lain, Hearst dan Abel mendapatkan sebuah video dari orang dalam yang hasilnya video ini sudah disita Angkatan Darat, di mana detik-detik 12 menit sebelum insiden terjadi tampak di mana Skinner masih ceria, dan dugaan Skinner membawa bahan prototipe Hapna seakan ingin mengungkap sesuatu kepada Eropa. Yang bersama datang anggota Delta Force dari Angkatan Darat yang mengepung Dr. Skinner dengan alasan adanya serangan teroris. Yang juga datang polisi bandara yang tak sependapat dengan Angkatan Darat yang baku tembak terjadi dan seketika video pun berhenti. Yang dugaan setelah itu Skinner sendiri ditahan oleh Departemen Angkatan Darat karena Angkatan Darat memaksa ingin menggunakan bahan prototipe Hapna yang dibawa Skinner sebagai senjata biologis pembunuh massal. Oleh karena itu mereka mencegah Skinner di bandara sebelum Skinner melapor pada Eropa. Mengetahui hal ini, Hearst tak heran Skinner tampak murung dan seperti orang yang berbeda setelah 3 bulan kembali ke institut. Dan Abel memberitahu jika setengah tahun kemudian obat itu muncul di penjara Arizona Eyman yang juga penjara tempat Axel Gilberto pernah ditahan waktu itu. Kembali pada sang dokter yang memberitahu data tentang Skinner yang dia sempat melakukan operasi jantung buatan di sini. Yang beruntungnya jantung buatan zaman sekarang memiliki fungsi untuk memantau dan memonitoring data jantungnya dari jauh. Yang sayangnya Skinner sudah mengubah alamat lokasinya menjadi kode hingga tak bisa melacak posisi tepat keberadaannya. Yang kemudian memberikan sebuah hard disk tentang Skinner di rumah sakit ini yang mungkin ada informasi yang dibutuhkan di dalamnya. Dan ketika akan pamit dan terima kasih pada Dr. Millie, sang dokter memberitahu sesuatu pada Leland jika dahulunya ayahmu sering menceritakan dirimu kepadanya, yang katanya kau sangat mirip dengannya semasa remaja yang suka melawan orang tua. Namun yang perlu diketahui jika ia sangat-sangat sayang kepadamu, Leland. Sesampainya di markas, Leland ingin mengaku jika dia aslinya adalah mata-mata. Perihal itu Axel sudah tahu dari awal, lagian semua orang di tim ini mempunyai alasan masing-masing. Dan juga punya hal yang tak bisa mereka ceritakan pada orang lain kan. Jadi tak apa. Yang singkatnya, Elena berhasil memonitoring jantung Skinner. Walau tak bisa menemukan Skinner secara langsung, mereka masih bisa menemukan sekitaran lokasi di mana dia dimonitoring. Kembali pada mereka, di sini Abel melanjutkan jika waktu itu obat baru Hapna akan diuji coba pada tahanan terpidana mati seumur hidup di penjara Arizona. Yang sayangnya semuanya mati tak tersisa menyisakan satu tahanan, yaitu adalah Axel sendiri. Namun untuk jelasnya dokter yang satu-satunya yang mengetahui kejadian tersebut dan saksi tak bisa dihubungi. Yang kemungkinan Axel mengetahui dokter itu. Yang kemudian menghubungi Axel untuk datang ke gedung pusat perlindungan saksi.
Yang sementara itu Elena berhasil mengetahui lokasi Skinner yang sekarang berada di Islamabad, Pakistan. Lokasi ini sendiri sama persis saat melawan hacker Popcorn Wizard di insiden gedung farmasi kemarin. Karena kemungkinan Skinner bersama sang hacker dan ditambah hacker ini selalu terus bergerak, Elena berencana akan datang ke lokasi itu sebelum hacker itu menyadari. Meminta izin pada Douglas karena hanya ini kesempatan terakhir. Douglas setuju dan ia akan menemani. Di perjalanan harus memberitahu Axel jika obat yang Axel dipaksa minum di penjara Arizona sepertinya adalah bahan prototipe Hapna, dan semua orang yang menjadi uji coba obat itu kini sudah mati. Wajar Axel tak menyadari hal itu karena seusai uji coba Axel langsung kabur, dan harus menanyakan apakah Axel mengingat dokter yang ada dalam kejadian itu. Jika tahu orangnya harus meminta Axel melindungi orang itu, dan Axel heran kenapa hanya dirinya yang hidup. Yang bersamaan di sini pembunuh bayaran HQ yang diperintahkan Hayes dan Snyder muncul yang seakan-akan sudah mengetahui posisi Axel yang kemudian mulai memblokir jalan. Dalam perjalanan Douglas dan Elena yang menuju ke Islamabad, Pakistan harus mendapatkan laporan dari rekannya jika ada pesawat jet tempur khusus militer yang terbang ke arah Pakistan, yang kemungkinan militer angkatan darat mengejar Douglas dan Elena. Hearst tak heran karena menurutnya kasus Hapna ada hubungannya dengan militer angkatan darat. Di sini Hearst meminta Leland memberikan surat kepada seorang pria yang nanti akan datang ke sini, yang sementara itu dia akan menuju langsung ke markas militer angkatan darat. Kembali ke pembunuhan bayaran ini yang sudah menemukan Axel dan lekas melakukan penyerangan secara brutal. Yang singkatnya, pria yang dimaksud ternyata adalah Abel, Direktur Badan Keamanan Nasional, yang di sini Abel baru tahu. Ternyata harus pergi ke Angkatan Darat, yang sementara itu mereka masih melakukan aksi kejar-kejaran dan berkelahi, yang di sini mereka sama-sama tangguhnya hingga keributan yang ditimbulkan disadari pihak Dewan Keamanan NSC. Yang sementara itu Hearst sudah menemui Kapten Angkatan Darat Hayes dan Letnan Snyder. Tanpa bertele-tele Hearst meminta mereka semua menghentikan membuntuti anak buahnya yang sedang ada di Pakistan sekarang juga. Dan jika menolak Hearst mengancam akan membongkar semua rahasia yang ia tahu tentang kalian. Hearst tahu Angkatan Darat telah melakukan uji coba obat baru Hapna kepada terpidana mati di penjara Ayman, Arizona secara sembunyi-bunyi. Yang diketahui semua objek uji coba tewas dan hanya satu yang berhasil selamat, dan pria itu adalah Axel Gilberto, anggotanya. Hearst heran di saat semua orang sibuk mencari Skinner kenapa institusi ini mempunyai tujuan yang berbeda, dan sekali lagi ia meminta mereka untuk menghentikan pelacakan terhadap anak buahnya di Pakistan sekarang juga. Yang karena kedoknya sudah terbongkar, Letnan Snyder menolak menghentikannya dan terpaksa akan menahan paksa Hearst di sini. Yang sementara itu, Abel mendapatkan laporan dari asistennya jika di dalam kota terus terjadi ledakan yang disebabkan dari dua orang yang berkelahi sembari mengirim data. Yang ternyata itu adalah Axel, dugaan Abel lawannya adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Angkatan Darat. Namun rasanya Abel mengetahui sosok ini, yaitu sosok pembunuh misterius yang siapa saja yang melihatnya maka tak akan selamat darinya. Mengetahui hal itu, Christine tak tinggal diam dan izin menggunakan senjata sergap membantu Axel. Yang sementara itu, Abel akan menyusul Hearst. Sementara itu, Douglas dan Elena yang menuju lokasi Popcorn Wizard tiba-tiba diikuti mobil dari pihak Angkatan Darat. Karena tahu mereka diincar, Douglas meminta Elena untuk lanjut sendirian, dia yang akan mengulur waktu. Sesekali dia juga ingin terlihat keren. Di momen ini Elena yang berhasil kabur dengan motor mini harus melewati gang kecil untuk mengajar Popcorn Wizard. Namun dirinya sedikit mulai lemah karena efek dari Hapna itu sendiri dan bersamaan mobil Popcorn melintas di depannya. Yang di sini Elena berhasil mengejarnya yang bersamaan dia kelelahan pingsan.
Kembali pada Axel yang kini mereka kembali berhadapan di atas kapal dan Axel menyadari pertarungan ini tak akan berhenti jika belum ada yang mati. Yang jika begitu Axel akan serius menghadapi. Yang di momen ini Haki yang melihat kalung sayap milik Axel mengingatkannya pada sesuatu yang tidak asing baginya, yang dimana dirinya selalu dituntut untuk menjadi monster tanpa wajah, tanpa perasaan, tanpa ego. Dan entah bagaimana ingatan tentang itu sangat menyakitkan bagi Hakyu. Hingga kapal sudah berhenti, Hakyu terus-terusan mengingat masa lalunya yang dia dituntut untuk melupakan dirinya sendiri dan membuang seluruh perasaan, akal, dan hatinya demi menjadi monster tanpa wajah. 暴れて手がつけられなくなりました。理性を捨てここお前たちは顔のない怪物となるのだ。Ya, beruntungnya Christine datang di waktu yang tepat di mana kini Axel tertusuk besi panjang di dadanya. やれることはやったわ。 Yang singkatnya Axel dibawa Christine ke tempat dokter Millie, yang di sini dokter Millie heran Axel bisa selamat setelah terkena tusukan seperti itu. Yang di sisi lain Elena sudah mulai tersadar setelah sebelumnya pingsan, dan di sini Popcorn Wizard sangat kagum Elena bisa menemukan dirinya. Yang diketahui nama aslinya adalah Lynn. Yang kemudian Elena lekas mencoba mengecek detak jantung Douglas yang beruntungnya dia masih hidup. Douglas sendiri pingsan dan berhasil ditahan angkatan darat namun kini dalam perawatan. Yang Douglas menyadari jika kini dirinya sedang diawasi. Menurutnya itu lebih baik seperti ini daripada dia dibunuh, pikirnya. Yang di sisi lain, Abel yang menuju markas angkatan darat meminta asistennya Liz untuk mempelajari pembunuh bayaran itu, yang mempunyai sebutan Shoryu, naga ganda. Namun sebelum itu, Abel akan menemui seseorang lebih dulu. Dan di sini Axel baru ingat jika ia ditugasi untuk melindungi dokter saksi, namun kini tubuhnya sangat lemah. Dan Christine memberitahu jika saksi yang dimaksud Axel kini sudah meninggal. Kembali ke markas, yang di sana Lilan kedatangan Liz, asisten dari Bapak Abel yang kini membawa dokter 909 alias Donald yang akan membantu investigasi Lazarus sebagai persyaratan dia bebas dari penjara. Sementara itu Elena kini sudah sangat akrab dengan Lynn. Elena bertanya mengapa Lynn membantu dokter Skinner. Lynn bercerita jika dia lahir dekat dengan negara Maladewa yang dimana rata-rata penduduknya mempunyai penyakit cipa, di mana kondisi tubuh tak bisa merasakan sakit. Yang kemudian datang peneliti yang mempelajari gen keturunan ini, orang itu adalah Dr. Skinner. Dan di saat Dr. Skinner tahu pulau mereka akan tenggelam, beliau langsung membeli pulau itu tanpa mengatakan apapun. Dan berkat uang itu semua warga bisa memulai hidup di tempat yang baru. Tak hanya di pulaunya saja, namun Dr. Skinner melakukan hal yang sama di tempat yang lain demi menyelamatkan semua orang. Dan karena hal itulah Lynn membantu Skinner dan akan terus melindunginya meski harus bertaruh nyawa. Kembali pada Axel yang menanyakan soal Hundun kepada Christine. Axel sendiri tak tahu apa-apa, namun pembunuh bayaran itu sempat menanyakan perihal Hundun kepadanya saat bertarung, seakan dia ingin memberitahu sesuatu hal. Yang sementara itu Bapak Abel ternyata menjenguk sang presiden, dan di sini niat kedatangannya hanya ingin meminta bantuan untuk NSC diizinkan menggeledah markas Departemen Angkatan Darat, mengingat banyaknya masalah yang dilakukan mereka yang rasanya hanya cara ini untuk menyelesaikan masalah-masalah saat ini. Presiden setuju, lagian waktunya sudah tak banyak lagi, sembari memperlihatkan kondisi matanya yang sudah timbul gejala. Yang diketahui Presiden sudah mengkonsumsi Hapna saat masih uji coba klinik sebelum Hapna dipasarkan. Tak heran dia duluan yang akan mati. Yang di sisi lain, Donald alias hacker Dr. 909 mencari tahu data tentang pembunuh bayaran dengan julukan naga ganda yang dimaksud oleh Bapak Abel. Namun ia tak menemukan informasi apapun, namun ia juga mendapatkan tampilan yang dimana Letnan Schneider dan Kapten Hayes Angkatan Darat bersama dengan sosok Hakyu ini, yang kemudian pencarian bergeser berfokus pada pembunuh ini. Di markas Angkatan Darat, Kapten Hayes sedikit kesal dengan beberapa usulan Letnan Schneider sebelum-sebelumnya, seperti menyewa pembunuh, membuntuti agen Lazarus di Pakistan, dan kini menahan Hearst.
Menurut Letnan Schneider sendiri sudah tak ada pilihan lagi karena tujuan tim Lazarus bukanlah semata-mata mencari Skinner, namun juga kini seakan mengarah untuk mengungkap info rahasia pihak kita. Yang jelas adanya mereka sangat membahayakan Angkatan Darat. Yang kemudian Haikyuu menelpon, namun yang ada mereka berdua sangat marah karena Haikyuu bekerja dengan brutal yang seharusnya menangani masalah ini tanpa diketahui oleh orang lain. Sayangnya Haikyuu sudah tak peduli lagi dengan perintah, dia pastikan akan membunuh orang itu yang bersamaan kepalanya yang kembali sakit. どうしたおい Karena masalah ini sudah di luar kendali, Kapten Hayes akan berbicara pada sang komandan untuk lekas memecat Schneider yang bersamaan Abel yang menelpon. Kembali pada mereka yang di sini, Lin bersedia membantu mencari lokasi sebenarnya Skinner melalui monitoring jantung Skinner. Karena Dr. Skinner sendiri pernah bilang jika ada yang berhasil ke tempatnya Lin, Dr. Skinner tak masalah jika lokasinya diberitahu. Yang ternyata posisi Skinner berada di kota Babilonia yang dekat dengan markas Lazarus. Yang sementara itu Liz asisten Abel meminta Christine yang sebagai orang yang pernah melihat langsung pembunuh bayaran itu untuk kembali ke markas. Sesampainya di markas, Christine membenarkan jika sosok ini adalah pelakunya. Dirasa benar Liz menjelaskan jika pria bernama Haikyuu itu sama sekali tidak ada, yang kemungkinan dia mempunyai kepribadian ganda, di mana ketika sebuah kepribadian terancam maka akan timbul kepribadian lain untuk bertahan hidup. Dan Christine bertanya apakah ini ada hubungannya dengan soal Hundun, karena sebelumnya Axel bercerita jika Haikyuu menanyakan soal Hundun kepadanya saat berkelahi. Mendengar hal itu, Liz baru ingat ada sebuah proyek rahasia bernama Hundun. Dan siapa sangka di sini Letnan Schneider membunuh Kapten Hayes duluan, dan di depan anak buahnya dia menuduh Kapten akan melakukan pemberontakan. NSA のアベル・アンデルセンだ Yang sementara itu, kini Abel sudah berada di markas Angkatan Darat dengan membawa pasukan dan mendapatkan perintah langsung dari Presiden jika Badan Keamanan Nasional NSA akan melakukan penyelidikan internal terhadap Departemen Angkatan Darat, dan mereka yang menyembunyikan bukti akan ditangkap sekaligus meminta mengembalikan Hearst. Yang di sisi lain, Douglas yang sudah baikan mulai berusaha kabur dari para orang-orang ini. Bersama Lin yang sudah meretas jaringan gedung rumah sakit, dia bisa membawa Douglas untuk kabur menggunakan ranjang pasien. Di sini Elena memberitahu pada semuanya jika lokasi Dr. Skinner ternyata ada di kota Babilonia, lebih tepatnya di pemukiman kumuh tunawisma. Namun jangkauannya masih sangat terlalu luas yang seharusnya ada beberapa petunjuk untuk mengenalinya. Yang kemudian Douglas dan Elena lekas menuju stasiun Hypercard untuk kembali ke Babilonia. Tak lupa Lin memberikan ponsel karena hanya dengan alat itu dia bisa dihubungi. Dan sekali lagi senang bisa bertemu dengan Mas Screamer alias Elena. Yang di sini Axel juga tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan. Yang di sini Millie memberitahu Axel jika ada pesan romantis yang katanya mari bertemu di mana malaikat mengawasi. Namun mau bagaimanapun dirinya tak bisa kemana-mana sekarang karena lukanya masih belum sembuh. Namun di sini Axel tahu pesan itu dari siapa. Dan di sini Abel sudah tahu kejahatan pihak Angkatan Darat, yaitu secara diam-diam menggunakan hasil penelitian Skinner sebagai senjata biologis pembunuh massal. Bahkan menyerang Skinner di bandara saat dia ingin bersiap melaporkan kalian. Hingga terjadi baku tembak dengan polisi bandara, membuat senjata biologis itu tersebar ke udara, menyebabkan banyak korban luka dan meninggal. Kemudian kalian menggiring opini di publik dan memberitakan jika insiden itu dilakukan oleh teroris, sembari memborgol Schneider. Schneider sendiri tak mengelak, dia melakukan itu agar negara Amerika tak tertinggal jauh oleh negara lain. Melihat negara-negara lain mempunyai senjata biologis masing-masing tanpa mengindahkan aturan internasional. Abel tak peduli dengan penjelasan Schneider, memintanya menjelaskan di pengadilan militer. Yang di sisi lain, Donald menemukan dokumen rahasia tingkat tinggi pemerintahan, dan jika ingin membuka dokumen perihal kesaksian proyek Hundun ini, sayangnya membutuhkan izin sang presiden. Namun Donald bisa memanipulasinya karena hal seperti ini adalah keahliannya. Kembali pada Abel yang berhasil menemukan Hearst dan mengaku dia sudah mengetahui lokasi Skinner dari Elena, dan meminta Hearst lekas ke sana, dia akan menyusul. Dan karena mereka sudah tahu lokasi Skinner di daerah kumuh tunawisma, namun tempat itu masih cukup luas. Di sini Lilan ingat jika Dr. Skinner sangat menyukai bunga tulip yang mungkin bisa menjadi petunjuk.
間違いないこれだわ Bersamaan Christine yang mendapatkan kabar dari dokter Milih jika Axel sudah kabur dari ranjangnya, yang sebelumnya juga ia mendapatkan pesan ada yang ingin menemuinya. Christine akan ke sana dan meminta Lilan menuju ke tempat dokter Skinner setelah berkumpul dengan Hersh nanti. Dan di sisi lain juga pasukan darat sudah ada yang ditugasi membunuh Axel sekaligus pembunuh bayaran Haikyuu yang mereka sebut teroris dan mulai mengamankan warga untuk menjauh dari gedung Babilonia. Yang singkatnya Axel menghampiri undangan dari Haikyuu ini sembari mengucapkan Hundun Haikyuu mulai menyerang. Proyek Hundun sendiri aslinya dipimpin langsung oleh sang presiden, sebuah proyek rahasia melatih sekelompok pembunuh bayaran secara diam-diam untuk menciptakan beberapa monster tanpa ekspresi wajah dan membuatnya sepenuhnya kehilangan perasaan. Hal ini sesuai dengan monster legenda yang dijuluki Hundun, yang tampak juga Haikyuu yang sakit kepala jika mengingat-ingat siapa dirinya. 全てを殺せ Dan yang membuat mereka terkejut jika ada satu siswa dalam proyek itu yang membunuh siswa lainnya dan juga membunuh mentornya. Yang dimana sang mentor di tengah sekaratnya dia mengaku jika akhirnya Haikyuu bisa menjadi mahakarya proyek ini dan kini menjadi monster sejati dan tak ada yang bisa mengatur Haikyuu lagi. Sembari menghipnotisnya meminta Haikyuu melupakan semua ini. Yang kini angkatan darat mulai menembaki mereka. Ya, siapa sangka ledakan dari helikopter itu mampu meluluhlantahkan gedung yang kini tampak Haikyuu setengah badannya yang tertimpa beton. Namun kini Haikyuu bisa lebih sadar akan dirinya dan merasa dia bukan monster lagi. Yang kemudian ia tewas bersama datang Christine mengajak Axel untuk menemui Skinner. Yang singkatnya Schneider sudah ditahan dan di sini Elena menanyakan pada Abel jika sebelumnya ia sempat demam namun sekarang baikan. Abel akan menjelaskan lebih awal jika aslinya Dr. Skinner menolak hasil penelitian hapnanya dipakai untuk senjata biologis angkatan darat. Namun pendapatnya itu tak didengarkan dan saat Skinner bersiap memberitahu semua orang tentang ini ke Eropa, angkatan darat mengirim pasukannya untuk menyergapnya di bandara hingga berkonflik dengan polisi bandara. Di momen itu koper Skinner tertembak, obat itu bocor ke langit dan bercampur oleh udara yang menyebabkan banyak orang meninggal. Dan kebetulan sekali kalian semua ada di sana saat insiden itu. Semuanya tewas di tempat, namun hanya kalian yang DNA-nya bermutasi membuat antibodi sendiri lalu kalian hidup kembali. Yang bisa dibilang kalian pernah mati sekali. Yang kemudian Skinner menemukan sebuah cara agar obat ini mengalir ke seluruh dunia tanpa bisa dimusnahkan. Yang sekarang obat itu dikenal sebagai hapna yang kini ada di dalam tubuh semua orang. Dan itu juga caranya Skinner agar suaranya bisa didengar oleh semua orang. Di sisi lain, Hersh dan Lilan sudah berada di daerah Tunawisma yang sudah mendapatkan kabar dari Douglas perihal pencarian Skinner. Dan langsung saja Hersh menanyakan adakah penghuni sini yang merawat bunga tulip seperti ini. Mbak Jill sepertinya tahu siapa orangnya karena saat datang 3 tahun yang lalu dia membawa benih tanaman itu dan sayangnya kini pandangannya kurang baik. Yang tampak di pinggiran sungai Skinner berdiam diri sendirian. Di sini Skinner tahu jika Hersh kini menemukannya, namun sayangnya matanya sudah terkena efek dari hapna itu sendiri. Jadi dia tak bisa melihat jelas Hersh. Dan kini Skinner menyerah karena dia gagal bermain petak umpet, maka dia akan menyerahkan dunia ini lagi sembari menuliskan resep penawarnya.
Jujur saja dia menjadi seperti ini karena insiden di bandara itu yang mengubah dirinya. Skinner ingat betul dahulu saat di bandara dia disapa bocah yang sangat ceria hingga datang pasukan militer darat yang menyerangnya, mencegah dirinya melapor ke Eropa perihal niat angkatan darat yang ingin menggunakan obat penelitiannya sebagai senjata biologis, membuat kopernya yang penuh obat itu tertembak dan tercampur di udara yang memusnahkan semuanya. Di momen itu Skinner tak paham lagi dengan dirinya sendiri maupun terhadap umat manusia yang ia pikir kehidupan sudah tak ada lagi gunanya. Axel di sini bertanya apakah Skinner senang sudah ditemukan atau mungkin lebih senang jika umat manusia musnah. Dan Skinner balik bertanya bagaimana menurut Axel tentang dunia ini. Axel membenarkan jika dunia ini sangat-sangatlah busuk dan keji, tapi tak sejelek itu untuk harus dibuang. Karena misi Lazarus sudah usai, Axel dan Douglas menagih janji pada Hersh untuk dibebaskan karena dia mendengar rumor mereka semua akan dimusnahkan untuk tak menyebarkan rahasia. Hersh membenarkan, di awal dia mendapatkan perintah seperti itu. Yang bersamaan Abel yang datang, dia mengungkapkan atas perintah dari presiden dia akan membebaskan semuanya. Dan untuk semua catatan kriminal di masa lalu semuanya akan dihapus. Karena kalian semua sudah berjasa melindungi Skinner dan menghentikan angkatan darat mengembangkan senjata biologis. Namun karena sangat sayang membubarkan tim sehebat ini dan masih banyak masalah-masalah dunia yang terus menumpuk, Abel menanyakan apakah mereka semua bersedia bergabung kembali ke Lazarus. Dan sama sekali tak ada pemaksaan di sini, karena kebanyakan mereka tak punya tujuan kemana lagi, mereka semua setuju untuk kembali. やりたいです僕。まあ他に行くとこないし。ちょうど暴れ足りねえって思ってたんだ。Yang singkatnya, obat penawar hapna sudah diproduksi massal dan disebar ke seluruh dunia, membuat manusia selamat dari kepunahan. Tamat.